Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafir rasul wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazala, napa awwaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob. Bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi, karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Nah. Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah-dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai. Tapi jodaran kiai alternatif kok dukun jadi. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai di Solo, tinggal ditambahi dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqinal awalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkem elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam?
Ayo coba. Kowe nek salat ngadeg sik niat sik. Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sakwise niat. Nek orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga. Tapi tetap ra iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik iki. Niat. Saiki misalnya niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darah niat kok dhisik muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya dadi niat. Ayo terus dhisik. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Cara kula ya. Wong dhisik ora tau ana jawaban di sini nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Karena secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju dengan riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditulung mbek Hamdani takok. Jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi ngomong begini. Ya sembarang iso. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat. Sama lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Nah iya saiki sementing salat itu para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya takyin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunnah, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti. Rukune dhiik pundi nggih niat sampai ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to kira-kira. Lalu inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu jadi malahnya apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kalau terus akan sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama, mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Seru. Ya sekarang kula dadi kiai wis ana sing ngaji, ana sing turu, ana sing ora paham gayane paham, macam ana sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iku kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya Nabi sausé turun ning bumi lah iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'atsahu wa iku no. Lah itu jadi kompromi napa? Kompromi. Paham ya? Jadi kira wow. Misalnya wow kiase wow. Dong ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini, paham ya? Kalau ada apa polemik awaluman nazala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi.
Denda itu yang Nabi Adam. Kalau yang turunan Muhammad kan habaib itu. Nggak, ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'an. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Mengenai sampean semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level gitu. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ora tau ngecek. Bahwa ini riwayat itu jenenge apa? 80. Kok takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest itu piye piro? Iku 80 penumpangnya kok sak krune. Wah, malah Pak. Oh, cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Kacau. Kalau suwon ya jenengan ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsi itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus. Itu aturan Rasulullah ibda binafsi. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsi semua dimantau. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang hadir apa majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan si pengumumannya istan sitin nas, coba Abu Hurairah kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liyuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa? Nah, itu santri kadang kata camelin ini, ini ngaji main motor, mikir ini paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, diamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan, Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kada wa kada, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nganti gitu gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan jadi sesuai. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecel orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Jika sampai ke kitab di mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya ingin Hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya merah. Halamannya weh. Ora baru sudah kok kotak, wae ngaji Gus Pak digomen. Terus kok nek majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocok kanjinan tiyang pundi kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri.
Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Ada kasus ya. Bangun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman kan kacau ya. Ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR sing alim berarti. Gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu mengalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai dia, Mbah kula gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang, Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes wis santri ini, kalau gadah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saraka albaidota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya, jempane tulisane anduk. Dal wedota iku endok. Endok nek makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa itu ya menteleng ngrungok. Bahwa syahid, dia siaga, syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan, terus bahwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya soal. Gua pengen ngaji, gua pengen kenalan dengan kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair. Kalau kita ingin, zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Lain Nabi kalau sejauh keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani soal. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Nah, karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lha aku ora rasane dadi kiai kan dadi berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum coba bayangkan. Lah nek kiye salisil bol ora pusing. Oke beri jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi pengen jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepengen belanja kan orang arah jalur duit karena ngergani pas. Kan ya gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Maka terusannya ayat ya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum.
Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairul lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Jadi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik itu. Dong gini, supaya apa ya, sama-sama enak ini, apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disewaniannya, mungkin itu sing goblok kok malah nyoal, malah komplain itu lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid, itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takut. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula, tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kula utangi kathah ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takokno sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah suara roh pokoke. Lha itu aroaita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu, pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam dikuwatok-watok. Assalamualaikum. Ya ku waca dhewe ayate aktsaruhum. Mbak Rabati iso terus. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid, terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid, di sofa. Kemudian beliau tanya, arah itu kada wa kada. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing suge-suge, takoknya keren, paling keren ya takoknya yang suge. Uang itu yang suge, Nabi duit kalau kata, yang perlu tak kayak izin. Aku nak ono sahabat, ono wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takok carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takok carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasalunaka madza yunfikun. Uang duit kula kathah, kula kekno sinten. Terus kul ma anfaqtum min khairin falil walidin. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh aja ya prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu? Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidin wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya kue dari kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, simpel kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab nggih. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyin walidaka, wong tuamu cek urip. Kasih Nabi, fafihi ma fajiyus minangka derekno aku ping rumah wong tua. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane.
Lah yo derekno nabi sing mesti gendere wae istidzan pamit. Pemenah derekno berjuang kowe. Berjuang yo demo kegiatan iku berjuang terus. Iku derekno kowe wajib ta haram apa sunat? Jawab. Gak jelas itu ya. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat pokoknya ngaji teng kula ini sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman taul. Terus kita sendiri ya Pak inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wali ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya napa? Fokus. Pun kula terangno malih. Jadi kalau ada awail, semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah maksusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk cuma ini ta'autuhum jihara. Suma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh la ilau. Daro, a'lantu lahum ya tahu, wa asrartu lahum ya. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensyaratkan Nabi Nuh itu tukang masukno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno bar 950 tahun dakwah. Wong anu mergo mau semua metode dijajal. Oh, oke. Apa ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kalau oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho ilmu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Barang ngaji ning publik di depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam. Wah itu sudah resiko ini. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya kau oleh protes kok bukan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritain di Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi yang uji Abu Bakar itu sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Mbak Butole begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan Mbak Sopo. Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Lo kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali
Tapi ini kompromi keilmuan, bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bak itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, ada yang bilang Gus Bak itu Lasem. Ya sudah, buyut saya dengan Gus Bak itu sarang, mengaji saya di sarang. Gus Bak itu naruan, mang rumah saya naruan. Saya pun tak kemini Gus Bak itu dulurku, lah itu baru dicek dengan kakak. Masalah itu. Baru dicek tenan tau orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bak itu Kudus, Gus Bak itu Lasem, Gus Bak itu naruan, Gus Bak itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di sarang, alamat di naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Misalnya Gus Bak itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bak wong India dulure Sarukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen nang ndi? India. Nah, kepen paling keren Gus Bak iku wong swarga. Bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Ora ono kuncine, rono iku golek sapa to. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadung bener. Gimana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam orang surga. Hawa di surga. Mungkin bayi sampean pertama di surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir surga itu loro. Nggih, sing lahir surga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi uniknya pangeran sing lahir ning swarga iku dirapekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Mulane pertama ana protes iki perkara wong wedok. Untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane nek bojo elek protes berarti kelakuanmu koyo mobil. Mobil iku ganteng entuk labuda elek. Sing Habil itu rapati ganteng untuk iklimah itu. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem koyo wis rasa terus mlebu koyo. Tapi iki cerita, jadi awal ana protes ya urusan terus buat terus no kue, ya ora ono salah ya menjen ya ono turunane ngene. Cuma aku ora roh kate kuwi tok Qabil apa tok Habil ora roh. Jadi kalau namun cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan ini perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin fa'athahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awalur rasulin fa'athahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru pokoknya. Ketok Rasul tenan. Ketika masuk no banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masuk no banjir, swarga ora iso kebanjiran, Bang. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi apa ya pemenuhan definisi Rasul itu? Tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Muhammad. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Nah, ini terus artinya ada ulama yang nulis awalur Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur Rasulin no.
juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin da'a ila tauhid Ibrahim, ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan, ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenisnya awailu makhsusah. Apa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Mana ning nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi mulai ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali Songo. Paham gitu. Awas narakam. Sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak kowe. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kan ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Loh. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok do wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, wae kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, kok pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wong itu kayak gue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya so, latihan jadi politikus jadi nanti itu. Tapi boten aku biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam. Ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Lalu jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Said Alawi, guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka.
Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan nggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu tidak fair apa? Enggak fair. Jadi kamarnya kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa, karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak wong takok, kuwi dicucuk wong iku terus alasane apa? Nah, alasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Ki nyucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek surplus, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan, wis malah hisabe bek. Ra tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani niku. Ngeritik kowe aktivis saya, no? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy'ari tidak boleh. Itu abe anakku lagi ngoten, anak kandungku. Kalau nu niru ilmu bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon, itu balik. Kalau rian jangan, badhe nimbali santri, badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, jadi santri lagi guyon. Saake. Nah, aku mari rasido. Tak lagi ngene apa? Guyon wangel lho, Pak. Seneng wangel wong ora di dhuwit. Jare-jare Bapak senenge guyon. Wong ora di dhuwit wasal do telat kok iso guyon. Iku mewah ya, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri guyon iku seneng. Kula bolak-balik, Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok bisa seneng gak ya? Padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan? Mewah, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel tel, golek ilmu ya ora tau entuk. Mok golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mana kalau sakit tak tiru. Balik, jadi nyelok anak kula, ya tentu untuk hal yang nggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama nggak penting. Ini balinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi nggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lah aku ora sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang ganggu. Gak ngarah salaman. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Gak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso gue mbek bojo itu mewah ya, Pak. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Lu sange putih jenengan wah bubar. Ya itu wahada mizanul adl apa wahada mizanul. Kalau setuju sangat setuju. Kalau mun do ngrasakno tenan bapak niku nak badhe ning pondok nimbali santri pas guyon ora diterus. Saake itu. Santri ku ora duwe wong tuane kadang wong tua dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel. Riyen kan kadang santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lha kok iso guyon, mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu.
Padahal yang merangsang mereka guyem mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, bayangno dadi dai kondang, iso wae khayal-khayale. Rokok joinan itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebuireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pondok musala rokokan. Santrine itu diwak kacau. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya, Mbah. Melayu santri lho. Lah Mbah santri lho, Kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fikir-fikire itu tetep ngekeki saleran gitu. Dhisik ora ya rokok sitok itu dienggo. Dadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nilai korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Wah, repot santri dhisik repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbah Zubair Abai Bamun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ana santri gede dirangkul. Kita tadi kan. Repot. Kacau santri dhisik kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak peraturan, disalami wae lho. Alami. Saiki kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ra trimo istilah. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan Gus. Lha misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes ya kan? Kemudian sing dhisik ning pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes kan yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan kowe ning pondok melete. Jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngecek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes.
Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Iya, rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iki mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya. Ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi. Apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatul rijal wan nisa. Ya jane anak nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ini padi-padi kabeh itu teko spontan ya komentar. Ya cah ayune ngono gelem celek. Ora sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku pangeran ya alam sirra waqfa. Misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo debatin to ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi ini kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar resepsi. Kira usah sok saleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin midhaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya itu suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim. Kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Bu, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, nak ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jaza' itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yaksir. Makanya saya ulang lagi wahada mizanul adil apa wahada mizanul adil itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal asyaksiyah, fil ahwal al istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua apa kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut
baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Bukan terus nama. Yes, awaluma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulim. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada dua. Ya, syaratnya ada apa? Dua. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone Wahyu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani, itu zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku orang Islam di musuh orang Eropa. Orang ngono le dul, terus kowe gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh tuh dekne kampanye, aku ustaz di musuh Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim kok. Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ra iso le dul kowe iku. Kowe iku do lama gitu tadi, paham ya? Berarti kayak diperangi ini ora atas nama agama, atas nama nyolong alpa, paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, tapi atas nama nyolong tujuh. Dong. Jadi syaratnya itu yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan, ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya orang Islam korupsi, dalam anggota KPK misalnya non Muslim, terus gue demo, wah ini non Muslim nangkep Muslim, ya ngukurnya rangono, ngukurnya itu aparat negara nangkep koruptor, ya orang ngono, wah mau nak nyoror repot, ini non Muslim nangkep Menteri Agama, misalnya zaman dulu ya, oh ini umat Islam harus bergerak, ya orang Islam ngono, itu ukurannya tidak seperti itu, ini kan urusan profesional apa? Biasanya ora repot nambah antem ngono. Soalnya ana wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan jadi tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarikh. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Indah ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah ada jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Ya. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Orang Yahudi ini nyolong pede, weh. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dan nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku diloro. Dia jalan kita santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok kelakuan Yahudi. Santai deh. Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia santai, melayune rapati banget. Ngerti, nak cara takrib seksi ku. Yahudi terpelajar, gue santri ramus di Romono, Yahudi roh, tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke, cara saya polisi lah, termasuk di sini ke hakiman. Lala hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, gue rasa ya banget. Ya cerita itu masyhur, tapi kan arah kerungu kebangetan. Surat. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik.
Ya tahu orang pati peduli lah ya mungkin mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah sama mbahnya itu manja sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan kita kok surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin. Dekne kodi sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan aji colon. Waduh saiki dipecat. Jadi saya pun Yahudi tenang, dia tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah, dia menguasai hukum Islam. Semua anda ya dia, mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksi ini ya Hasan Husain. Jadi surat, wah raiso seksi oleh kau anak. Kacau tapi kalau di bendung Sayyidina Ali ngerugekno. Aku nak pengen jadi kiai niru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain rambut tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Iku ben nang swarga ketuane Hasan Husain. Lah kok ketuane kowe ya ora gelem yakin ra gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ora gelem. Jadi sok ben ning swarga iku sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain.